Di umur berapakah kalian tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 12.000 ekor ternak? Dalam kitab Misyakatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1.000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Bisa disebut mungkin kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saat ini ada, beliau adalah seseorang milioner. Pantas saja dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan anaknya. Jika dengan hewan ternaknya, pasti sangatlah mudah ujian tersebut dilalui Nabi Ibrahim. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsiran Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya yang kemudian dijadikan bahan ujian itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui yang hak, agar mengorbankan anaknya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sangat mengerikan, bukan? Tapi peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Kata orang nanti, anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembelih. Coba lihat anaknya lincah seperti itu, anak yang pintar lagi enak dilihat, anak yang patuh seperti itu kok dipotong? Hahaha, tidak punya lagi nanti setelah itu, tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi yang seperti itu." Tapi Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan, "Bismillah, Allahu Akbar." Batu itu dilempar dan akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil berkata, "Bismillah, Allahu Akbar." Pada saat itu Nabi Ismail melihat wajah sang ayah Nabi Ibrahim. Ia meminta untuk menghadap wajah ke tanah, sebab jika Nabi Ibrahim melihatnya, ia akan merasa kasihan dan sedih. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Nabi Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan. Nabi Ibrahim pun mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau tersebut menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam pada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibasi dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanannya terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan menyembelihan seekor kambing sebagai korban sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107-111. Yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 107. Kemudian dilanjutkan, "Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian."
Quran As-Saffat ayat 108. Selanjutnya, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Quran Surat As-Saffat ayat 109. Kemudian demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat ayat 110. Dan dilengkapi dengan sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surat As-Saffat ayat 111. Inilah sejarah pertamanya korban di Hari Raya Kurban yang kita peringati setiap 1 tahun sekali. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita lagi. Cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau, maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalankannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Yuk, mulai sekarang laksanakan berkurban di tahun ini. Semoga tahun ini kita dapat berkurban dengan maksimal dan menjadikan momentum berbagi dengan sesama. Kamu juga bisa berkurban di Pais Foundation loh. Insya Allah kami berkomitmen dan berpegang amanah. Langsung saja ke www.ypais.org ya, atau bisa juga hubungi admin kami ke nomor 0896 5432 8384. Semoga Anda sebagai pendengarnya mendapatkan maksimal berkah dan maksimal berkurban di tahun ini. Kami, Pais Foundation, berbagi berkah untuk semua.